Selamat pagi Bu Anggi. Selamat pagi Bu Nana, silahkan. Gimana kabarnya hari ini Bu Anggi? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Mohon izin kalau sekiranya Bu Anggi hari ini ada pelajaran di jam ini atau di hari ini, bolehkah saya nanti ikut observasi di kelas Bu Anggi? Oh boleh bisa. Mau yang kelas 11 6 atau 11 7? Monggo saya akan Oh iya, 11 6 aja sih ya. Oke gitu ya. 11 6 ya. Oke, jadi saya mau izin juga untuk bertanya-tanya mengenai apa langkah awal atau praobservasi pada proses pembelajaran Bu Anggi. Tujuan yang pertama, tujuan praobservasi sebenarnya adalah untuk merangsang pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan nanti ditampilkan pada seorang guru di dalam proses pembelajarannya. Saya hanya menemani panjenengan ya Bu. Okay. Saya mungkin duduk di belakang beserta sama anak-anak, tidak akan memberikan kode apapun, tidak akan memberikan arahan apapun. Nanti Bu Anggi itu seperti biasa normal mengajar sama anak-anak. Jadi saya diizinkan ya nanti masuk kelas. Proses pembelajaran tentunya ada tujuan pembelajaran. Betul. Nah, Bu Anggi sebagai guru matematika nanti ada di kelas berapa Bu? Ini nanti berarti 11 6. Oke, di 11 6. Sekiranya di 11 6 akan matematika di bab apa Bu? Ini nanti berarti di bab fungsi. Fungsi ya. Baru masuk fungsi awal. Tujuan pembelajaran nanti yang Bu Anggi akan terapkan atau akan dilaksanakan pada dalam kelas pada bab fungsi itu apa ya Bu? Ya, jadi kalau yang di awal ini ya, peserta didik itu diharapkan mampu memahami pengertian fungsi, kemudian ada notasi dan domain fungsi itu rencananya itu yang akan saya terapkan, yang akan saya sampaikan pada anak-anak. Nah, dalam proses pembelajarannya pasti kan ada area yang akan dikembangkan sama Bu Anggi. Dalam hal ini berarti kan biar anak-anak juga ikut bukan hanya mendengarkan materinya Bu Anggi, tapi ada sesuatu yang akan Bu Anggi kembangkan kepada siswa melalui proses pembelajaran. Nah, area perkembangan pembelajaran yang akan ingin Bu Anggi capai ketika nanti Bu Anggi masuk kelas itu apa ya? Sasaran saya itu area pengembangannya adalah keteraturan kelas ya Bu Nana. Di sana nanti berarti ada kesepakatan kelas, tetap saya ingatkan supaya anak-anak juga selalu ingat. Kemudian ada salah satunya juga memanggil siswa menggunakan namanya gitu kan ya. Terus tapi ada satu yang tidak saya lakukan ini untuk pertemuan kali ini adalah pembuatan kelompok. Mungkin baru pertemuan berikutnya karena ini baru awalan ya, baru perkenalan fungsi gitu. Jadi saya belum membuat kelompok untuk di jam ini. Lebih spesifiknya lagi selain pada keteraturan kelas dan kesepakatan kelas sepertinya apa Bu? Mungkin kemampuan bernalar mereka gitu ya. Makanya kenapa saya kaitkan antara materi ini dengan PPL. Jadi nanti di fungsi ini akan saya kaitkan dengan permasalahan sehari-hari. Di pengertian fungsi itu sendiri kan relasi gitu ya. Ada sebuah relasi yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan himpunan B, di mana anggota A itu harus berpasangan dengan tepat satu anggota B. Nah, nanti akan saya jelaskan bahwa di domain atau daerah asal itu hanya boleh punya satu pasangan saja, itu tidak boleh selingkuh gitu, tidak boleh setia ya Bu ya, harus setia gitu, dan juga tidak boleh jomblo. Itu saya kaitkan dengan permasalahan sehari-hari untuk membantu kemampuan bernalar mereka. Tidak ada diskusi secara besar, secara kelompok besar. Apakah nanti ada diskusi yang berskala kecil gitu Bu? Hanya satu bangku mungkin ya, diskusi antar teman sebangku saja, saling membantu. Berarti kayak ibaratnya ada namanya tutor sebaya mungkin ya yang dimaksud ya. Jadi walaupun mungkin kalau kita bicara hanya sebangku itu sebenarnya sudah mewakili kelompok bukan. Kalau kita bicara kelompok kan seseorang lebih dari satu ya. Jadi walaupun dua itu termasuk dari kelompok dan itu juga bagus Bu. Jadi kan anak berkolaborasi ya. Strategi yang akan diterapkan melalui metode PPL itu maupun melawan Bu. Strategi khusus karena materinya memang baru sangat sederhana gitu ya, baru pengenalan gitu. Jadi saya belum menerapkan yang khusus sih, dan mungkin baru menjelaskan pengertian aja itu. Kalau untuk diferensiasi ada ini ya, mungkin di bagian produk ya. Kalau terakhir berarti produk itu ya. Jadi ada ketika mereka mempresentasikan hasil gitu ya, hasil dari tugas yang saya berikan itu ada yang
bentuknya mengumpulkan gitu, mengumpulkan buku atau mungkin mereka mau mempresentasikan di depan itu juga boleh gitu. Saya terapkan seperti itu. Kemudian kalau untuk KSE sosial emosional mungkin lebih ke ice breaking ya, menyiapkan sosial emosional mereka supaya lebih semangat gitu. Jadi saya menyemangati lagi dengan itu tadi ice breaking. Dia menyadarkan di anak balik lagi ke tracknya ya Bu. Kemarin saatnya serius. Iya, di Bu. Aku juga mengatakan nantinya akan ada presentasi ya, diferensiasi proses itu juga sangat bagus dilaksanakan. Nah, nantinya pada proses pembelajaran yang nanti siang ya Bu kayaknya ya, nanti siang akan dilaksanakan, itu asesmen yang akan digunakan apa itu? Jadi asesmennya hanya berupa pengerjaan soal yang dikerjakan secara individu gitu. Intinya akan disediakan LKPD atau langsung latihan soal? Kebetulan saya belum menyiapkan LKPD. Oke, nggak apa-apa Ibu, betul sekali. Iya, nggak apa-apa. Karena kan guru matematika juga sebenarnya udah banyak banget soalnya. Mengenai keterlibatan siswa, ya baik siswa antar siswa dengan temannya atau keterlibatan siswa dengan sebagai guru pengajar yang ada di kelas, itu nanti prosesnya bagaimana? Lebih ke siswa ngajari temennya pun ya sebelahnya gitu ya. Ketika saya minta anak-anak yang mungkin sudah lebih bisa memahami, tolong dibantu teman sebangkunya gitu ya, itu terlibatan antar siswa. Kalau dengan saya ya itu tadi permintaan mereka untuk mempresentasikan hasil gitu ya di depan gitu. Makanya mereka juga menanyakan ke saya kalau misalkan teman sebangkunya sudah menjelaskan tapi masih belum paham, nanti biasanya mereka akan minta tolong saya, memanggil saya, Bu ini gimana ya gitu. Oh, Ibu matur suwun waktunya. Informasinya sudah banyak saya dapatkan. Terima kasih. Semoga percakapan ini bermanfaat. Amin. Jadi pengetahuannya kita hari ini akan belajar bersama untuk melakukan observasi. Gitu ya? Apa kabarnya hari ini? Terima kasih. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai dulu ya. Hati mampukan. Oke. Pada hari ini kita coba untuk mengembalikan konsentrasi kalian terlebih dahulu. Sikut, sikat. Sekarang kita mulai masuk ke pelajarannya pada hari ini. Silakan dibuka catatan yang kemarin. Sebelumnya punya kesepakatan kelas ya. Jadi HP-nya tolong disimpan terlebih dahulu. Wahid hari ini akan mengulangi dulu supaya kamu mengingat kembali apa sih yang namanya fungsi, apa sih yang bukan fungsi dan seterusnya. SMP, definisi dan lokasi fungsi Pak, coba. Fungsi adalah istilah relasi lurus dalam ilmu matematika yang Nah itu yang mendekati ya. Jadi ini namanya diagram panah. Coba kemudian ada suatu relasi. Yang panah-panah sering nih. 1, 2 ke A, 3 ke B. Sudah ketemu belum? Yang gambar seperti ini? Jangan ya. Yang ini. Siapa bukan? Fungsi. Itu gambar satu lagi. Gambarnya begini. Kalian sambil mengoreksi benar apa salah jawaban dari ini. Satu A jawabannya fungsi atau bukan fungsi? Nomor 1A bukan fungsi betul? Betul. C, D, E. Hati-hati.
Betul ya, yang C berarti adalah Oke, terima kasih Mbak. Tenang. Kamu apa yang buat jelaskan hari ini ya? Ya, jadi intinya adalah kalau fungsi itu semua yang ada di daerah asal hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Tidak boleh jomblo dan tidak boleh mendua, mentiga dan seterusnya. Pasangannya hanya boleh satu. Kalau bentuknya pasangan berurutan boleh kamu coba dulu. Langsung dijawab juga dan seterusnya grafik pun sama. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Tidak ada PR. Tidak ada PR. Boleh kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sofiani. Saya adalah CKB Angkatan 11 353 dari SMA Negeri 1 Belik, Provinsi Jawa Tengah. Akan melakukan kegiatan pasca observasi mengenai coaching untuk pembelajaran. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi didampingi oleh Bapak Adi Aulia Rizky sebagai pengajar praktik, dan rekan sejawat saya adalah Ibu Putri Anggit Hapsari. Terima kasih waktunya Bapak Adi, Ibu Anggit. Dalam proses ini, tujuan supervisi ini adalah untuk merefleksi bagaimana kegiatan observasi sudah kami lakukan, yaitu tanggal 21 Oktober 2024 dengan rekan sejawat saya dengan Ibu Anggit. Oke, Bu Anggit, selamat siang Ibu Anggit. Selamat siang Bu Nana. Iya, terima kasih buat waktunya. Nggih, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi. Oke, tepatnya itu tanggal 21 Oktober 2024. Jadi saat ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, gitu ya Bu Anggit ya. Tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi kegiatan yang kemarin Bu Anggit lakukan. Kemarin kan kita menuju kelas bersama-sama ya Bu Anggit ya. Itu ada di kelas 11.6. Iya, 11.6. Oke, ada 11.6 dan ada di materi fungsi pelajaran matematika. Oke. Nah, kegiatan ini adalah merefleksi proses pembelajaran Bu Anggit yang kemarin, yang kebetulan saya juga mendampinginya. Begitu nggih, mohon izin ya Bu Anggit ya. Tujuannya ini bukan untuk mencari titik lemahnya Bu Anggit, itu tidak, tetapi kita sama-sama belajar. Sekiranya kemarin ada sesuatu yang terlewat, berarti bisa kita ingatkan atau saya ingatkan bersama-sama, dan itu juga buat pembelajaran saya dan bisa dijadikan pembelajaran Bu Anggit selanjutnya. Bu Anggit, nggih, kita santai saja ya. Oke. Oke, Bu Anggit, sebagai catatan refleksi guru yang pertama, saya ingin menanyakan Bu Anggit, kemarin bagaimana perasaannya Bu Anggit setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Waktu itu ada saya. Itu bagaimana perasaannya? Perasaan ya? Iya. Perasaannya setelah selesai atau dari sebelum ini? Monggo, biasanya kan tanpa saya atau dengan saya, iya. selalu itu prosesnya bagaimana? Iya, jadi ada semacam perasaan lega gitu ya, karena saya diamati oleh guru senior ini ya. Guru senior kan, di sini kan kita rekan sejawat. Iya. Jadi ada perasaan bersemangat gitu ya, karena kita belajar bersama. Kemudian ketika selesai observasi ada perasaan lega gitu. Perasaan lega karena sudah selesai nih. Bagaimanapun ada semacam perasaan disupervisi gitu ya, meskipun oleh rekan sejawat gitu. Jadi ketika sudah selesai saya merasakan lega juga gitu. Itu yang saya rasakan Bu Nana. Ada tekanan enggak Ibu ketika tekanan enggak lah ya.
Tekanan tidak sih, biasa aja gitu ya, Oke. nyaman gitu. Malah sebetulnya kemarin saya pengen ngajak Bu Nana untuk ngajar bareng gitu kan ya, entah bagian ice breaking atau apa gitu ya kan, Bu Nana ahlinya ice breaking kan ya. Tidak, Bu. Oke, berarti ketika ada supervisi tidak ada merasa kayak takut ya, nggak ada perasaan Enggak, takut jauh bahwa enggak. ibaratnya observer atau supervisornya itu akan memberikan, oh ini lemahnya di sini, itu tidak ada perasaan itu Iya, gitu. aman, aman. Kita kan sudah ada pranya kayak gitu. Oh. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi pranya Bu Oh, Anggit? iya. Berapa Bu levelnya setelah sebelum diobservasi seperti biasanya sampai dengan sekarang setelah diobservasi itu apa Bu? Tuh. Ya tetap ada yang kurang sesuai ya, ada yang kurang sesuai dari rencana awal gitu. Misalkan kemarin RHK saya itu kan keteraturan kelas gitu kan, ternyata ada beberapa hal seperti pengelompokan itu kan nggak saya lakukan gitu. Cuma setelah observasi kemarin dievaluasi, oh ya berarti yang harus diperbaiki di bagian ini gitu. Refleksi dari pra yang kemarin mungkin sudah Bu Anggit utarakan kepada saya. Adakah yang terlewat Bu? Menurut Bu Anggit, kesadaran Bu Anggit untuk adakah yang Penyampaian kesepakatan kelas gitu, itu yang saya garis bawahi itu kan hanya di bagian tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran kecuali diizinkan ya. Padahal seharusnya saya ingatkan semuanya dari nomor 1 sampai nomor 7 kalau nggak salah kesepakatannya ada itu. pembelajaran itu semua baik semuanya Ibu, tapi menurut Bu Anggit hal baik apa yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau berkaitan dengan RHK yang saya ambil, adanya kesepakatan kelas itu tadi ya, kan keteraturan kelas ya, di mana di dalamnya ada unsur kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, yang jelas situasi atau kondisi kelas itu lebih stabil, lebih mudah untuk diarahkan gitu ya, daripada tidak ada kesepakatan kelas sama sekali. Terutama ketika sering diingatkan itu otomatis anak-anak akan menyesuaikan diri ketika saya memulai pelajaran gitu. Ya lebih kondusif lah gitu ya Bu Nana. Dalam pengamatan proses pembelajaran kemarin kan Ibu itu menggunakan diferensiasi ya. Oke, diferensiasi yang saya lihat adalah diferensiasi proses. Kira-kira dari yang diferensiasi itu ada tantangan nggak buat kan? Kalau kemarin di proses itu yang saya lakukan berarti kan sebetulnya memang belum ada pengelompokan ya, tapi ternyata anak-anak itu kan memang mereka terbiasa diskusi dengan teman sebangku lah ya. Itu mungkin bisa kita katakan sebagai kelompok kecil ya Bu. Kebetulan karena materinya juga baru awal pengenalan fungsi itu. Saya melihat mereka masih cukup nyaman lah ya untuk saling diskusi dengan teman sebangku. Tapi ada juga sih yang benar-benar maunya sendiri gitu, maunya sendirian. Tapi nggak masalah itu bagaimanapun kan memang tiap anak beda-beda ya. Saya mencoba melakukan pendampingan gitu secara individu. Kalau secara kelompok sebangku mereka sudah oke, lanjut ya saya lewati seperti itu. Pun tadi kan Ibu mengatakan tidak ada kerja kelompok-kelompok besar ya, Betul. tapi kan sepertinya ada tutur sebaya antar teman sebangku. Bahwa misalnya diferensiasi itu kan ada 3 ya, ada proses, ada konten, dan ada produk. Betul. Nah, untuk yang kemarin kan memang Bu Anggit masih pada proses pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Anggit sendiri akan menindaklanjuti ya proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu, yang 2 yang lain itu pripun Bu, bagaimana? Kalau di bagian konten ya, Iya. sebetulnya terkadang saya menggunakan media LCD gitulah ya untuk menayangkan beberapa materi, tapi tidak setiap saat sih ya. Itu kan bisa kita sebut sebagai diferensiasi konten ya berarti ya. Kemudian kalau kebetulan memang ada pengambilan nilai atau asesmen secara kelompok, biasanya di produknya saya membuat arahan mereka boleh membuat laporan itu, tugas itu boleh menggunakan catatan gitu ya, ringkasan, atau boleh disampaikan langsung atau dengan membuat media Canva dan lain sebagainya. Seperti itu kalau di produk. Variannya terserah kemampuan dari siswa. Itu kan juga sebagai mungkin rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan diferensiasi. Nah, selain berdiferensiasi Bu, adakah rencana tindak lanjut yang Bu Anggit akan sampaikan ke anak-anak, karena kita tahu kan anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda juga. Adakah rencana tindak lanjut yang lain selain berdiferensiasi Bu?
Kalau tindak lanjut dari hasil observasi kemarin ya, karena saya fokusnya pada pelaksanaan kesepakatan kelasnya. Kemudian kemarin kebetulan pengelompokan kelas juga belum ada. Nanti ketika sudah mulai masuk materi lebih dalam, rencananya akan ada pengelompokan ya untuk penugasan dan sebagainya. Kemudian untuk tindak lanjut dari kesepakatan kelas itu sendiri, saya sudah berencana untuk membuat semacam buku harian refleksi gitu. Kira-kira rencana tindak lanjut itu akan dilakukan kapan? Kalau refleksinya sudah mulai saya lakukan sebetulnya untuk catatan itu dari catatan hariannya. Cuma ada batas minimal nanti akan saya panggil itu setelah berapa kali begitu. Jadi Bu Anggi sudah mempunyai rencana tindak lanjut ya dan ingin mengembangkannya. Betul. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengembangan diri, Peningkatan ini lah yang mempelajari modul-modul itu kan di PMM ada ya. Kemudian diskusi dengan teman sejawat. kalau dikatakan bagaimana itu? Inputnya pembelajaran berbasis kuisis ya. Oh Karena iya, itu malah keren ya Bu. Jadi Iya. maksudnya panjenengan tadi kan baru melakukan diferensiasi pada proses. Iya, itu Ketika bisa panjenengan, dipakai ya, iya betul. di Ketika konten. panjenengan itu ada rencana, malah sudah melaksanakan ya pengembangan diri menggunakan kuisis, berarti itu bisa dijadikan sebagai diferensiasi betul. konten. Kontennya. Nah, iya. Jadi pengembangan diri yang jenengan rencanakan sebenarnya sudah perlahan Ibu Anggi sudah laksanakan. Betul. Begitu. Ibu matur suwun buat waktunya. Tapi sebelumnya ada mungkin kalau tadi kan refleksi dari Bu Anggit ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu memberikan refleksi buat Bu Boleh, Anggit boleh, ya boleh. untuk Diterima. observasi yang kemarin. Itu baik ya sekali atau memang Bu Anggit sudah memberikan kesempatan anak itu berkolaborasi gitu tersebaya itu bagus sekali Bu, walaupun memang di awal panjenengan memang tidak membuat Rencanakan, kelompok. iya. Mungkin refleksi dari saya adalah jika di awal Bu Anggit tidak memberikan penjelasan tujuan pembelajarannya. Oh iya. Iya. Saya lupa. Ya, karena apalagi ini kan pertemuan kemarin pertemuan pertama untuk bab fungsi ya. Betul. Iya, jadi kecuali mungkin kalau ini bab lanjutan mereka sudah mengetahui. Lalu yang kedua, ketika memang sudah selesai pembelajaran untuk menanyakan perasaannya anak-anak Oh setelah iya, belajar. refleksi. Betul, Betul. refleksi. Refleksi kan bukan hanya mengenai materinya sulit atau tidak, tapi misalnya murid itu happy apa tidak, perasaannya bagaimana. Alhamdulillah ya Bu, maksudnya refleksi ini kan bukan tujuannya saya untuk mencari titik lemahnya jenengan, betul. tapi sama-sama merefleksi kegiatan panjenengan, juga merefleksi diri panjenengan sendiri. Saya sebagai waktu itu sebagai supervisor juga merefleksi. Maten saja Bu Anggit, matur suwun buat waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya bagi saya dan bagi panjenengan, dan semoga ini tujuannya hanya untuk kemajuan proses pembelajaran kita selanjutnya. Sama-sama belajar ya Bu Anggit ya. Iya, betul. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih ya Bu Nana ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Anggit.